Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan mereview salah satu keris pusaka yang memiliki sandangan khas Gayaman Sulu dengan bentuk seperti yang ada pada video. Kemudian kita lihat pada sesi yang kedua ini saya tampilkan secara menyeluruh. Saya buka handle-nya agar pemirsa bisa mengetahui bagaimana bentuk dan panjang peksi pusaka ini. Pemirsa bisa melihat bahwa peksinya memiliki panjang sekitar 7,5 cm. Gonjonya memiliki panjang sekitar 8,5 cm yang memiliki ornamen. Pemirsa bisa melihat ya, ornamen pamor 2 lapis ya, bagian atasnya wulung hitam, kemudian di bagian bawahnya terdapat pamor tundung nusuh. Ricikan keris ini memiliki sekar kacang berjenggot, jalen tunggal, lambe gajah kali atau 2, tikel alis, pijetan ya. Kemudian ricikan bawang sebungkul diapit oleh sogokan rangkap yang dalam dan kecil. Kemudian bilah bagian belakang nungka dan memiliki gereneng ripandan susun. Kedua samping kanan kiri ya, terdapat juga, kalau di belakang itu serawian, bagian depan tikel alis, nyambung ke atas terdapat keruingan, serawian juga nyambung dengan keruingan, dan bagian tengah bilah memiliki odo-odo yang sangat tegas. Tak kalah pentingnya juga kalau pemirsa melihat pada keris pusaka ini memiliki gusen dengan bentuk bilah yang sangat gagah sekitar 38,5 cm. Ya. Kemudian bagian pucuk keris pusaka ricikannya adalah buntut tumah bentuknya. Bentuk bilah ya, memiliki pinggang ya. Kalau pemirsa amati wadidang bagian belakang kemudian depan ya, garis lis-lisannya ya bisa kita lihat. Nah ini itu pinggang, berbentuk pinggang, ke tengah semakin lebar, kemudian ke pucuk mengecil. Jadi bagian belakang kita katakan nih pas. Maka dengan ciri-ciri seperti ini ya, tampilannya gagah, tebal, bagian bawah sekitar 1,3 cm, tebalnya bagian tengah 5 mm ya, separuh panjang bilahnya. Ini termasuk ciri-ciri dari keris PB ya. Estimasi saya ini termasuk PB9 atau PB10 dengan tempat lipat yang sangat sempurna, matang, pulen sih. Kemudian permukaannya kalau kita raba itu halus. Demikian juga pada bagian pamor ya, gradasi warna pamor yang mengkilap tajam, kemudian abu-abu tampak pada sekujur bilah. Dan kalau kita amati pamornya, baik pada bawang sepungkul ya, itu bisa kita lihat gradasi warnanya dengan di sekitarnya. Kemudian pada sogokan dan pada bagian gusin ya, mendekati bagian pinggir itu diselubungi oleh pamor ya, pamor garis ya, wengkon yang berlapis-lapis. Kemudian di tengahnya kalau kita amati kombinasi pamor melumah ya, bulat-bulat kecil
dan tataan pamor lain ya, pamor tempat lipat miring, yang kalau kita amati apalagi dilihat langsung itu semacam ada tataan kupu-kupu ya, sepanjang bilah bolak-balik, dan di antara pamor kupu-kupu tersebut terdapat pamor bulat-bulat kecil ya, yang tersebar secara tidak teratur. Jadi keris pusaka ini saya katakan bisa saja dikatakan sebagai keris dwiwarna, yaitu mungkin masuk wasuta atau pendaringan kebak khas PB. Bagian bawahnya pemirsa bisa melihat juga terdapat pamor melumah ya, maksudnya bagian bawah dari gonjo. Nah ini posisi sebaliknya juga pemirsa bisa lihat. Kemudian sekar kacangnya ya, gelung wayangnya ya, sangat-sangat luas ya, dan gagah juga jenggotnya. Nah ini bentuk bagian ujung dari peksi, pemirsa bisa melihat sangat lumer, sangat bulan ya, tempat lipatnya, pori-porinya sangat rapat. Keris pusaka ini memang saya mendapatkan dari family di Sumeneb. Jadi wajar kalau kita melihat bahwa ini estimasinya PB 9 atau PB 10. Itu kalau di Sumeneb sejaman dengan penembahan Muhammad Saleh ya, Notokusumo III yang memerintah dari tahun 1854 Masehi sampai 1879 Masehi. Karena terdapat hubungan kekerabatan, kefamilian antara kerajaan kecil di Sumeneb ya, setingkat Kadipaten Sumeneb saat itu, dengan Kesunanan Solo, yaitu pada pemerintahan Pakubuwono IX dan 10. Keris yang berdapur kalamisan ini tentunya merupakan, menurut estimasi saya, ini garap keraton Pakubuwono ya. Mungkin estimasi saya Pakubuwono IX ataupun 10. Yang kita lihat pada zaman itu menurut Pak Kris di Jawa juga dikatakan sebagai puncak ya pembuatan keris pusaka. Karena apa? Karena sudah semakin majunya teknologi, kemudian semakin mudahnya untuk mendapatkan material terbaik ya. Kemudian juga bahan pamor yang melimpah. Ini video terakhir kondisi pusaka setelah kita minyaki. Maka akan semakin tampak jelas gradasi ya, warna pamor, kemudian kelihatan jelas dari pantulan cahaya betapa lumer, pulen dan matangnya tempat lipat pada keris pusaka ini. Sehingga kalau kita raba permukaannya sangat halus. Monggo pemirsa amati detail keris pusaka langka ini ya, yang memiliki rancang bangun yang hampir sempurna.